habis deh. Aduh, haus. Ya, bagi. Ya, udah habis juga. Ya, habis juga. Aduh, aus. Aus. Kamu nggak ada air apa? Habis tadi diminum siapa? Aduh. Air. Haus kan? Aduh. Tuh, aku Terima kasih loh, Fira. Iya. Aduh, kamu penyelamat menyelamatkan kita di sini yang sedang kehausan. Kenapa ya kalau orang aus tuh langsung dikasih soda tuh kayaknya banget. Melebek gitu. Kayaknya langsung des di tenggorokan tuh langsung. Langsung lega gitu kan. Santai Bu. Haus banget kayaknya. Enak banget ini soda ya. Padahal ditutup ya. Tahu nggak minuman soda pertama di Indonesia? Soda baking. Jadi sebelum merek-merek ternama soda yang ternama yang sudah beredar tuh di Indonesia ada Coca-Cola, ada Semprit. Ada Funtu. ada Funtu, itu ya udah lumayan lah terkenal ya. Itu di Indonesia ada minuman soda dulu kala itu nama mereknya Badak. Badak. Ini mereknya udah ada 101 tahun lalu. Dibuat di tahun 1916. Pabrik NV US Pabrik Siantar di Pematang Siantar. Ini jadi menghasilkan minuman soda dengan rasa kayak jeruk, anggur, sarsaparilla dan juga soda murni. Masih ada nggak ya si Badak ini ya? Walaupun produksi minuman ini sudah berkurang, tapi tetap masih ada. Oh, ada masih. Sayangnya minuman ini sekarang cuma fokus untuk produksi rasa sarsaparilla sama soda murni aja. Sarsaparilla tuh enak kok. Oke, karena kita masuk dalam segmen Tahukah Kamu? Siap ya? Saat ini dulu kita beri kesempatan untuk memilih 6 angka yang ada di papan tulis ini. Hah? 6 angka? Iya. 6. Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pilih salah satu kan? Pilih salah satu. Ya. Harus ada filosofinya ya, kenapa memilih angka tersebut? Sering nggak Pak? Oke. Oke. 5. Kenapa memilih nomor 5? Bagus aja bentuknya. Bagus bentuknya, oke. Bagus ya. Paling rapi. Iya, kita lihat. Makan daku pimlung. Coba disusun menjadi sebuah kalimat. Makan kuda lumping. Makan, kaman, Kurang tepat. maka, kaman, akan, akam, maka, taluk. Kuda lumping. Nyerah. Makna Kuda lumping. Makna kuda lumping. Siapa yang tahu makna di balik kuda lumping? Saya nggak tahu, Pak. Bagus. Ngapain tunjuk tangan lo kalau nggak tahu? Saya tanya. Kan kadang-kadang ada yang mau bertanya tunjuk tangan. Saya nanya siapa yang tahu. Makna kuda lumping ya. Tarian yang satu ini kadang kelihatan seperti mistis sambil diiringi sama gong, kenong, gendang sama slompret. Kuda lumping ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Kerajaan Hindu maksudnya ya. Dan menjadi sarana penting di upacara spiritual. Makanya kadang kuda lumping terlihat magis begitu. Betul. Dan ada istilah kuda lumping makan beling. Masyarakat lokal Ponorogo memaknai kalau peristiwa di balik kerasukan itu adalah kekuatan yang di luar kendali manusia dan timbul kepercayaan dan kepasrahan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Dan makna di balik kuda-kudaan di kuda lumping juga ada artinya. Kalau merah itu simbol keberanian dan kewibawaan. Dan putih melambangkan pikiran dan hati yang suci. Sedangkan hitam melambangkan sifat yang buruk. Nah, tapi itu beneran ya berarti ya kalau misalnya yang kerasukan itu tuh beneran tuh ya? Nggak tahu sih. Tapi pas di kuda lumping sih kerasukannya beda ya sama yang saya pernah lihat. Ada beberapa yang kerasukan sih langsung syarek no siapa kemana gitu-gitu. Horor kalau itu. Sundal rata-rata. Tapi saya sih percaya. Oke, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Suryani. Bapak tahu nama mak saya. Mak saya namanya Yani Suryani loh. Mengulang kata Yani. Iya. Mama. Mama kan sebetulnya saya udah kenal sama Mama dari dulu. Aku 1, 2, atau 3 ya? Aku 4 aja deh. Kenapa? Takutnya 2 putaran. 4 ya. Cacing, membelah diri. Cacing membelah diri, betul. Oh, emang cacing membelah diri? Nah, tahukah kamu cacing tanah tidak akan mati jika dipotong menjadi 2? Cacing tanah salah satu serangga yang memang menjijikkan juga kalau dilihat dan dipegang ya. Walaupun cacing tanah itu lemah, tapi dia tidak akan mati kalau dia dibelah. Kalau misalnya badan cacing itu dibelah, dia akan terus hidup. Ini karena
pas kepotong dia bisa membuat segmen baru. Jadi tubuh yang kepotong bisa tambah panjang. Bisa tumbuh kepala dong kalau kepotong. Kalau kepalanya kepotong, dipotong badannya, ekornya akan tumbuh badan baru dan badannya akan tumbuhin kepala baru lagi. Terus dia matinya gimana, Pak? Tunggu. Terus dia kalau misalnya kepala dipotong, mukanya ganti lagi dong? Iya. Muka gitu kan ya. Ini karena cacing tanah punya ratusan segmen di tubuhnya yang memungkinkan dia untuk tumbuh segmen baru. Matinya diinjek. Yang kalau dibelah-belah gitu nggak akan mati, dia numbuh lagi. Kalau nggak percaya nanti saya akan praktekkan. Next, kita ke berita selanjutnya. Safira. Oke, pilih lagi ya. Gitu loh, biar Kak Caci gitu. Tiga. Nomor 3. Oke. Oke. Ya. Kita lihat nomor 3. Nomor 3. Iya. Apa sih? TPS. Seragam SD. TPS seragam SD, betul. TPS seragam SD. Maksudnya? Tahukah kamu ada petugas TPS berseragam SD? Oh ya? Oh. Jadi waktu pemilihan gubernur kemarin di Jakarta, itu selama kampanye banyak banget yang berbeda pendapat sampai kadang-kadang bisa kelewat emosi. Nah, pada hari pencoblosan kemarin, biar membuat suasana pencoblosan lebih cair dan menarik, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS 45 Kelurahan Kebon Pala memakai seragam SD. Jadi seluruh petugas TPS ini pria atau perempuan memakai seragam merah putih. Bahkan juga topi SD. Ini juga inisiatif dari mereka sendiri. Selanjutnya, untuk kesempatan terakhir kami beri kesempatan kepada Mariani. Moriati. Nomor 6, Pak. Zong. Kenapa Pak Zong, Pak? Karena kosong. Ya, Pak. Nomor 1, Pak. Ada, Pak? Ada. Oke. Wahai rakyatku. Kata-katanya apa di sini? Gurita cantik. Gurita cantik. Apa sih? Mematikan. Mematikan. Gurita cantik mematikan. Gurita tapi cantik. Ini ada gurita cincin biru. yang Bagus dong ya, mematikan. kayak cincin biru gitu. Ternyata Bagus. mematikan ya? Mematikan dia. Gurita yang kelihatan cantik ini, tapi jangan macam-macam karena ini terkenal sebagai gurita yang paling berbahaya. Waduh, lucu pada guritanya ya. Gurita cincin biru ini biasanya ada di perairan Australia dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oh, ada di Tapi Indonesia. sifatnya tergolong pemalu. Oh, Makanya dia suka banget bersembunyi di balik karang yang warnanya sama dengan kulitnya. Gurita ini tergolong berbahaya biarpun tubuhnya kurang dari 20 cm, tapi racunnya bisa membunuh orang dewasa dalam hitungan menit. Waduh. Efek racunnya bisa bikin otot sampai organ tubuh lumpuh. Aduh, ngeri banget. Tapi beneran memang cantik banget ya warnanya ya. Tapi memang ada istilah juga Pak, cantik-cantik mematikan. Iya. Mohon maaf, game ini sudah selesai dan kita tidak mencari pemenang atau kalah di sini. Yang penting masyarakat semua senang. Mau menang atau kalah siapapun pemenangnya kita harus mendukung demi NKRI. Saya mau nemenin Safira dulu ya. Aku biasa aku suka nulis-nulis gitu kan. Iya. Aku Jadi itu. sekarang Aku mau nemenin dulu saya. dong. Udah kamu sini aja. Udah yuk. Jangan ama-ama kita ya. jangan geli ya. Tapi angan ama-ama. Enggak. Iya. Entar aja. Atau ini lihat itu. Enggak apa-apa. Jangan ama-ama. Iya, bentar. Ya udah deh, saya mau cari bahan-bahan buat tips oi-oi berikutnya ya setelah yang satu ini. Sekarang kita saksikan Sing in the Park. You like a cherry, you're better for you. I'm done with Avenue Grand, but don't you put me on your head, no mind up. So let me dressing and dancing all of my day. Just got a selfie and text on my way, okay. Showing your friend of the ring that you paid, so right. If you wanna say, okay, you gonna take my love, babe. I wanna kiss you in the rain. If you wanna play the same, you gonna say to my baby, I'm gonna move it tonight. Boo. Last time
you'll go and you'll go. No more you, no more singing about you, boy. No more. If you wanna say okay, you're gonna take my love, babe. I wanna kiss you under rain. If you wanna play the same, you're gonna say no, my baby. I'm gonna move it on tonight. So let me dress